Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas nih soal yang nomor 21 ini. Jadi ada sebuah rakit dari kayu. Oke, langsung kita tulis aja diketahui ditanyakannya ya sambil kita bacain nih soalnya. Berarti yang diketahuinya di sini ada sebuah rakit ya, ukurannya adalah 150 340. Berarti itu panjang lebar tinggi dari rakit. Langsung aja kita tulis panjangnya, berarti yang 150 cm. Atau kalau kita ubah ke meter itu jadi 1,5 meter. Terus lebarnya dia 300 cm, kita ubah ke meter berarti jadi 3 meter. Tingginya adalah yang 40 cm, berarti ubah ke meter jadi 0,4 meter. Semuanya dibagi 100 ya. Massa jenisnya 0,6 gram per centimeter kubik. Berarti ini massa jenis rakit. Kita tulis rho R ya, massa jenis rakit adalah 0,6 gram per centimeter kubik. Kalau kita ubah ke dalam kilogram per meter kubik, itu tuh adalah dikalikan dengan 1000. 0,6 kali 1000 adalah 600 kilogram per meter kubik. Kemudian, rakit akan digunakan untuk mengangkut pasir besi yang massa jenisnya adalah 2,4 gram per centimeter kubik. Oke, berarti massa jenis pasir kita tulis rho P ya. Tadi adalah 2,4 gram per centimeter kubik. Kalau kita ubah ke kilogram meter kubik sama dikalikan 1000 berarti jadi 2400 kilogram per meter kubik. Kemudian selanjutnya, agar rakit tidak tercelup seluruhnya di dalam air yang massa jenisnya adalah 1 gram per centimeter kubik, berarti massa jenis air 1 gram per centimeter kubik jadi 1000 ya, 1000 kilogram per meter kubik. Maka volume pasir maksimum. Oke, yang ditanyakan di sini adalah volume pasir yang maksimum ya, atau VP aja kita tulisnya. Oke, nah di sini kan syaratnya adalah agar rakit tidak tercelup seluruhnya di dalam air. Berarti kalau kita gambarin nih ya, di sini tuh ada air misalnya ya. Nah, misalnya ada air. Terus di atasnya itu ada sebuah rakit. Nah, rakit ini dia bakal diisiin pasir nih. Nah, berapa sih pasir maksimum agar si rakit ini tuh gak tenggelam ke bawah sini kan? Kayak gitu. Intinya tuh adalah ini. Nah, di dalam hukum Archimedes itu tuh suatu benda bakalan tenggelam ya. Jadi pasir akan tenggelam, rakit gitu ya, akan tenggelam saat tenggelam. Nah, saat si gaya apungnya atau gaya beratnya dulu deh ya, gaya berat dari si bendanya itu tuh lebih besar daripada gaya apung. Rakit bakal tenggelam kalau gaya beratnya lebih besar daripada gaya apung. Kayak gitu. Nah, lalu gaya apung tuh apa sih rumusnya? Gaya apung itu rumusnya adalah rho F. F di sini adalah fluida, berarti massa jenis si fluida. Di sini kan air tuh, berarti massa jenis air dikali percepatan gravitasi dikalikan dengan volume benda yang tercelup di dalam air. Jadi kalau misalnya yang tercelup cuma sebagian, berarti volume sebagiannya. Kalau misalnya semuanya benda tercelup dalam air, berarti seluruh dari volume bendanya ya yang tercelup di dalam air. Oke, di sini sebenarnya nih ada beberapa langkah yang harus kita kerjain. Kita akan kerjain satu persatu ya. Kita mulai dari cari volume rakit dulu. Oke, pertama kita akan cari volume rakit. Cari volume rakit. Ya, rakit ya benar. Kita tulis VR tuh. Oke, kita bahas di sini deh. Untuk cari volume rakit, berarti rakitnya di sini kita anggap bentuknya itu balok ya, karena ada panjang lebar tinggi tuh. Berarti volume rakit nanti bakal sama dengan P kali L kali T, karena volume balok itu kayak gitu. Kayak panjangnya tadi 1,5, lebarnya 3, tingginya 0,4. Ini kalau kita kaliin 1,5 kali 3 itu berarti jadi 4,5 ya. Iya, 4,5 dikalikan dengan 0,4. Berarti V rakit, volume rakit adalah 1,8. 4,5 dikali 0,4. 1,8 satuannya meter kubik. Oke, ini volume rakit. Kita tulis keterangannya di sini deh ya, biar kelihatan nih. Ini tuh volume rakit. Terus langkah yang kedua nih, kita akan cari massa rakit. Oke, yang kedua kita akan cari MR. MR itu adalah massa rakit
kita bisa mulai dari massa jenis, rumus massa jenis. Massa jenis itu adalah M dibagi dengan V. Kita pengen tahu massa rakit, berarti ini M, R, ini VR, ini rho R. Rho R udah diketahui 600, terus MR adalah yang ingin kita cari, VR-nya udah kita cari tadi, yaitu 1,8. Sekarang 1,8 pindah ke kiri, jadi 600 dikali 1,8 sama dengan MR. 600 kali 1,8 itu 1080 sama dengan MR. Nah, berarti MR-nya massa rakit adalah 1080 kg. Oke, ini massa rakit nih. Langkah yang ketiga kita akan cari gaya apung. Berarti di sini aja ya. Langkah yang ketiga kita akan cari yang namanya FA atau gaya apung saat si rakitnya itu dia tenggelam seluruhnya ya. Oke, berarti gaya apung di sini kita tulis langsung aja ya. Gaya apung tuh nama lainnya adalah gaya Archimedes. Kita tulis aja gaya apung ya, biar lebih dipahami gitu. Nah, tadi FA itu rumusnya adalah rho F dikalikan dengan G dikalikan dengan VT. Karena di sini si fluidanya adalah air, berarti rho-nya bisa ganti jadi rho air. Terus volume bendanya, di sini kan bendanya itu adalah rakit tuh. Nah, di sini kan kita gak mau rakitnya tenggelam seluruhnya. Tapi kita akan gunakan kondisi di mana si rakitnya itu tenggelam seluruhnya nih sekarang. Karena kan kita pengen tahu berapa besar si volume dari pasirnya kan. Nah, berarti VT di sini bakal sama dengan volume dari si rakitnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita tinggal masukin nih nilai-nilainya. Rho A, massa jenis air, tadi itu adalah 1000. Percepatan gravitasi itu adalah 10. VR, volume rakit, kita udah hitung tadi 1,8. Oke, berarti FA sama dengan 1000. Kita tulis ulang dulu. 10 dikali 1,8 adalah 18. Berarti FA sama dengan 1000 kali 18, yaitu 18.000 ya. Satuannya adalah Newton. Oke, sekarang langkah yang selanjutnya, yang keempat. Di sini kita akan cari massa pasir dulu nih. Ini sebelumnya kita kasih garis dulu deh ya. Oke, yang keempat kita akan cari massa pasir. Di sini aja deh ya. Yang keempat kita akan cari massa pasir. MP aja deh ya kita tulisnya. Cari MP yang mana sekarang MP itu adalah massa pasir. Nah, dari mana nih kita bisa cari massa pasir? Di sini kan yang diinginkan itu si pengen rakitnya itu tidak tercelup seluruhnya di dalam air. Nah, tadi syaratnya agar rakit tercelup seluruhnya atau tenggelam itu adalah W-nya harus lebih besar dari FA. Berarti maksimalnya nih ya, maksimalnya si W itu harus sama dengan FA kan, kalau dia itu tercelup seluruhnya tuh. Nah, berarti buat cari massa pasir kita bisa mulai dari sana, yaitu W sama dengan FA. Kayak gitu. W itu dia tuh gaya berat tuh. Gaya berat tuh kan rumusnya M kali G. Nah, massa si rakitnya sekarang bukan cuma rakit doang kan, isinya tuh dia diisi pasir. Berarti di sini jadi MP massa pasir ditambah massa rakit dikalikan percepatan gravitasi. Terus dikalikan dengan sama dengan FA kayak gitu. Oke, massa pasirnya kan kita gak tahu tuh berapa. Massa rakitnya udah kita cari yaitu 1080. G-nya itu adalah 10, FA adalah 18.000, kayak gini. Sekarang 10-nya boleh nih pindah ke kanan, jadi MP tambah 1080, yang ini jadi 18.000 dibagi dengan 10. Nah, ini nolnya tinggal coret 1, kayak gitu ya. Berarti sisanya tinggal MP ditambah 1080 sama dengan 1800. Kayak gitu. Sekarang 1080 di kiri pindah ke kanan nih. Jadi MP sama dengan 1800 dikurangi dengan 1080. Kalau dikurangi nanti hasilnya sekitar 720 ya kilogram. Nah, ini massa pasir nih. Oke, sebelumnya kita tuh cari apa sih di sini? Kita tuh di sini tuh cari volume pasir, bukan massa pasir. Sekarang langkah yang kelima baru kita akan cari itu. Oke, langkah yang kelima kita akan cari volume pasir atau pipe. Volume pasir. Nah, sebenarnya ini tuh gampang perhitungannya ya. Yang lebih sulit itu adalah konsepnya gitu. Gimana kita harus ngerjain soal ini. Oke, cari volume pasir bisa dari rumus massa jenis.
Massa jenis itu rumusnya M dibagi V, karena kita pengen tahu pasir, berarti massa jenisnya massa jenis pasir, massanya massa pasir, volumenya volume pasir. Massa jenis pasir udah ada dari soal, yaitu 2400, berarti 2400 sama dengan massa pasirnya yang udah kita cari tadi, 720 dibagi pi P. Nah, pi P-nya tinggal pindah ke kiri nih, jadi pi P sama dengan 2400 pindah ke kanan. 720 dibagi dengan 2400. Ini pi P sama dengan, kalau dibagi nih, 720 dibagi 2400 itu adalah 0,3 ya. Satuannya adalah meter kubik. Nah, jadi ini adalah volume si pasirnya, yaitu 0,3. Ada ya, B nih, 0,30, kayak gitu. Oke, makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.